Assalamualaikum, sohib sehat ala Nabi. Gimana kabarnya di Ramadan hari ini? Semoga sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita bahas yuk empon-empon yang sempat viral karena virus corona. Sejak menyebarnya virus corona atau COVID-19, empon-empon semakin naik daun, bahkan viral di berbagai media. Nggak heran, semua orang ramai-ramai berburu empon-empon corona. Oh iya, kita ngobrol soal virus corona dulu yuk, sohib. Corona adalah keluarga besar virus yang bisa menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Dampak virus corona di Indonesia ini tak main-main. Korban jiwa bahkan berjatuhan dari berbagai kalangan. Petugas medis, publik figur hingga rakyat biasa tak luput dari serangan virus yang berasal dari kota Wuhan, Cina ini. Virus corona bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan, dari mulai flu biasa hingga penyakit yang lebih parah yaitu SARS dan MERS. Ini yang patut dikenali. Gejala serangan virus corona sangat mirip dengan flu. Demam tinggi di atas 38 derajat Celcius, pilek, batuk, hingga sakit tenggorokan dan sakit kepala. Jika tak segera ditangani, kondisi penderita bisa menjadi lebih buruk. Timbul infeksi saluran pernafasan berat dengan ciri sesak nafas hingga nyeri dada. Virus corona menjadi ancaman serius bagi ibu hamil, orang dengan riwayat sakit parah dan mereka yang punya daya tahan tubuh lemah serta lansia. Waspada soal virus corona sangat baik, tapi jangan menjadi panik sohib. Allah SWT sudah memberikan solusi jelas soal virus, yaitu daya tahan tubuh. Imunitas kuncinya untuk melawan virus corona. Nah, kita dengar yuk apa kata Ustadz. Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan banyak hal di atas muka bumi ini, dan semuanya terjadi atas izin Allah, kehendak Allah. Tidak ada satupun yang mencegahnya, tidak ada satupun yang bisa melindunginya kecuali Allah yang berkehendak. Termasuk mungkin saat ini kita melihat Indonesia sedang diinformasikan terkena virus corona. Apa yang kita kerjakan? Kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semua karena takdir Allah. Tapi bagi kita seorang mukmin, yang harus kita kerjakanlah semakin tingkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir pagi petang merupakan salah satu penawar dari Allah Subhanahu wa taala. Sedekah, buat baik, minta perlindungan kepada Allah agar negeri dijauhkan dari segala macam virus, bakteri atau apapun yang merugikan kita. Maka pastinya dengan hal seperti itu, tambah lagi dengan kita mengasuh makanan sehat, apapun itu bentuknya, insya Allah juga menjadi salah satu solusi. Maka kembalilah pada Allah, kembalilah pada penciptaan Allah, kembalilah untuk kita meyakini bahwa semua terjadi karena izin Allah, semua itu terjadi karena memang ada kehendak Allah di sana. Semakin kita meyakini hal tersebut, maka kita akan dijauhkan Allah dari hal-hal atau dari was-was, dari kecemasan yang sebenarnya tidak lain tidak bukan berasal daripada syaitan, laknatullah alaih. Kita berlindung kepada Allah dan semoga Allah jauhkan Indonesia dari segala macam wabah virus, bakteri ataupun wabah apapun. Semoga Allah melindungi negeri kita ini. Meningkatkan imunitas tubuh ada banyak cara. Salah satunya yaitu dengan memanfaatkan produk-produk Allah, salah satunya empon-empon. Karena berhubungan dengan virus dan kekebalan tubuh, pastinya jahe, temulawak, dan kunyit masuk dalam daftar wajib. Ketiga rimpang ini diracik bukan tanpa alasan. Jahe dikenal sebagai sumber antibiotik alami dan sumber minyak atsiri. Jahe juga disebut sebagai superfood karena efek baiknya untuk menangani beragam keluhan tubuh. Terus apa sih hubungannya antara jahe dan virus? Ini dia jawabannya. Jahe itu dikenal sebagai salah satu tanaman sumber imunomodulator. Duh, susah ya? Jangan khawatir, ini dia penjelasannya. Imunomodulator adalah senyawa yang bisa meningkatkan fungsi dan sistem imun tubuh. Di antara senyawa yang bisa meningkatkan imun manusia, yaitu kurkumin, flavonoid, vitamin C, dan vitamin E. Jahe dituliskan dengan jelas dalam Al-Quran sebagai minuman yang akan disajikan bagi penduduk surga.
Di dalam surga itu, mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah zanjabil atau jahe. Surat Al-Insan ayat ke-17. Dengan adanya surat ini, kita harus yakin bahwa semua yang ada dari Allah adalah baik. Dalam sejarah, sejak ratusan tahun lalu, jahe masuk ke dalam kamus pengobatan Islam yang dibuat oleh Ibnu Sina. Dinyatakan jelas bahwa jahe bisa meningkatkan daya tahan tubuh, memberikan rasa lembab pada tenggorokan. Sementara itu, menurut tulisan Abu Nuaim dalam buku At-Tib An-Nabawi, Raja Romawi pernah menghadiahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1 karung jahe. Rasulullah memberikan kepada setiap orang 1 potong untuk dimakan, dan beliau juga mendapatkan 1 potong untuk dimakan. Masya Allah, inilah kisah yang menceritakan bahwa Rasulullah juga mengkonsumsi dan menyukai jahe. Masya Allah. Di Indonesia sendiri, selain jadi minuman, empon-empon juga dimanfaatkan untuk hal lain, seperti bumbu masakan, bahan baku jamu, aromaterapi, campuran obat modern, hingga bahan pengobatan tradisional. Siapa sangka produk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, biarpun tumbuh di dalam tanah, ternyata menyimpan ragam manfaat baik yang bisa digunakan dalam kehidupan manusia. Oke deh, biar makin tuntas bahasan soal empon-emponnya, sekalian kita simak yuk tips bagaimana membuat jamu gaya sehat ala Nabi. Kita sama-sama belajar bagaimana cara membuat jamu. Apa aja nih tahap pertamanya mengapa untuk membuat jamu? Jadi tahap pertamanya sih kita mengenal dulu ya limbang-limbangannya yang mau atau empon-emponnya yang mau dipakai buat bahan membuat jamu. Jahe merah, temulawak, dan kunyit sebagai bahan utama langsung dibersihkan. Pastikan juga semua titik-titik atau mata di badan rimpang terbuang habis. Barulah kemudian diparut halus. Selanjutnya, mengambil sari ekstrak murni empon-empon dengan teknik perasan tangan. Eits, jangan lupa mencuci tangan ya. Pada tahapan ini, jangan basahkan langsung semua bahan. Cukup siram air sedikit saja ke hasil parutan, barulah kemudian diperas dengan tenaga agar keluar sari murni racikan empon-emponnya. Eits, belum selesai. Ada lagi tambahannya biar makin ajib. Parutan kulit jeruk nipis yang kaya akan antioksidan. Dan ini nih yang sedang saya haluskan. Ketumbar, lada hitam, kapulaga langsung ditambahkan. Wah, Masya Allah, kaya rasa dan kaya manfaat olahan jamu gaya sehat ala Nabi kali ini. Nah Sohib, ini sudah jadi minuman racikannya jahe, temulawak, dan juga kunyit. Rasanya berbeda dengan jamu yang biasanya saya minum, karena kalau biasanya itu kan memang pakai tambahan gula Jawa. Kalau ini memang karena untuk kesehatan, jadi ini tawar, tapi aroma temulawaknya jauh lebih dominan karena kan tadi kita pakai temulawaknya lebih banyak. Dan ada itu tadi rasa kulit jeruknya, jadi sensasi pahitnya lumayan kerasa, tapi ini memang kerasa segar sekali. Biasanya saya kalau pagi itu sebelum beraktivitas minum jamu.